warahmatullahi wabarakatuh Pak. Ya, jadi selamat pagi Pak Aldi. Selamat pagi Bapak Sari. Oke, jadi hari Pak, kita akan melakukan, Pak Aldi akan melakukan praktik coaching. Iya Pak. Tapi sebelumnya itu saya sebagai supervisor Pak Aldi akan menanyakan beberapa pertanyaan. Ya, tapi sebelumnya itu bagaimana keadaannya Pak Aldi? Alhamdulillah sehat Pak. Oh iya, sehat. Alhamdulillah. Ya. Jadi di sini Pak Aldi, sebelum melakukan praktik coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Pak Aldi. Jadi pertanyaan itu sesuai dengan rubrik penilaian. Iya Pak. Yang mana rubrik penilaian ini pada dasar saya melakukan supervisor ke Pak Aldi. Iya. Iya. Terus saya juga harus memastikan bagaimana sebentar pada saat Pak Aldi melakukan coaching itu sesuai dengan alur kita yang telah kita sepakati. Iya Pak. Iya. Jadi Pak Aldi, sebelumnya saya ingin bertanya bagaimana Pak Aldi itu bisa membantu coach dalam mengembangkan atau apa tindakan Pak Aldi dalam melakukan praktik coaching bisa mengembangkan atau mengkaji kompetensi yang dimiliki oleh coach. Oh, siap. Ya, silakan Pak Aldi. Baik Pak. Yang pertama saya sudah menyiapkan rubrik penilaian yang saya sudah buat. Yang kedua saya harus memastikan bahwa proses coaching itu sebentar insyaallah berjalan sesuai dengan alur kita. Kemudian ada kompetensi yang ingin dicapai dalam coaching sebentar, yang itu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Yang kemudian dalam proses coaching ini ada hal-hal yang ingin saya capai atau tujuannya, yaitu salah satunya menemukan solusi dan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah yang dialami oleh coach tersebut. Oke. Ya. Jadi kita melangkah ke pertanyaan terakhir Pak Aldi. Sebelum Pak Aldi melakukan praktik coaching, pertanyaannya itu bagaimana nanti Pak Aldi bisa atau menginginkan apa yang telah Pak Aldi dapati pada saat atau bagaimana Pak Aldi bisa menggali kompetensi yang dimiliki coach dalam menentukan masalahnya. Ya baik Pak, jadi insya Allah sebentar pada saat coaching berjalan saya akan memastikan bahwa sebagai coaching akan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaches supaya bisa menggali apa-apa yang menjadi masalah yang dialami oleh coach dan memastikan bahwa penyelesaian masalah akan diselesaikan di coach ini insyaallah. Oh iya, siap. Oke Pak Aldi. Ya, makasih Pak. Ya, jadi untuk observasi ini saya anggap selesai. Silakan Pak Aldi melanjutkan ke praktik coachingnya. Terima kasih atas waktunya Pak Aldi. Ya baik, sama Pak, izin dulu Pak saya panggil coach saya. Oke, siap Pak Aldi. Pak Yusran silakan masuk. Silakan duduk Pak Yus. Silakan duduk Pak. Baik, apa kabar nih Pak Yus? Alhamdulillah sehat-sehat Pak. Alhamdulillah. Baik Pak Yus, sesuai dengan kesepakatan kita kemarin bahwa kita sudah menjadwalkan ingin berdiskusi dengan kita pada siang hari ini, makanya saya persilahkan masuk untuk melanjutkan percakapan kita. Iya Pak. Baik Pak Yus, saya lihat ini Pak Yus agak beda dengan
kemarin-kemarin biasanya kalau ketemu dengan saya Pak Yusran ini ceria. Betul. Kayaknya siang hari ini Pak Yusran ini ada beban pikiran. Mungkin bisa dijelaskan apa itu Pak Betul Yusran? Kenapa bisa seperti sekali itu? Pak Aldi. Jadi begini Pak, di kelas saya itu pada mata pelajaran seni rupa ada sekitar 50% dari siswa saya yang malas mengumpulkan tugas. Yang saya maksud di sini pekerjaan rumah. Oh, PR-nya Pak Yus? Iya Pak. Oh iya, baik Pak Yus. Jadi ternyata Pak Yus punya masalah ya. Ada Betul Pak, betul. kurang lebih 50% siswa yang agak malas masuk di kelas. Mungkin karena ini tadi salah satu pengaruhnya karena tidak menyelesaikan pekerjaan rumahnya. Ya, saya ingin tanyakan Pak Yus, apakah kira-kira Pak Yusran sudah bisa memahami dan punya strategi agar supaya siswa tersebut itu berubah pikiran dan masuk sesuai dengan arahan Pak Yusran dan bisa menyelesaikan PR-nya dengan baik. Apakah ada strategi yang akan diberikan kepada siswa tersebut? Kalau pada saya kan ini guru kelas Aldi, jadi saya mengajar beberapa mata pelajaran. Oh iya Pak. Salah satunya adalah seni rupa. Iya. Pada mata pelajaran yang lain itu tidak ada masalah Pak. Yang masalah ini memang Di pelajaran ini Pak Yus? pendidikan di mata pelajaran seni rupa. Iya. Jadi siswa saya itu biasanya hanya separuh yang menyelesaikan tugas yang diberikan, ya, pekerjaan rumah. Nah, kalau saya bandingkan dengan cara saya mengajar pada pelajaran yang lain, ya, saya memang punya kekurangan dalam mengajar seni rupa. Oh iya begitu Pak Yus ya. Tidak sama lah cara saya Pak mengajar Ya. mata pelajaran lain dengan Ya, pelajaran seni rupa. Ya karena Pak Yusran kan backgroundnya guru SD, di SD Iya. juga Pak bisa dibilang agak susah menjadi guru SD karena kita harus dan wajib mengajarkan hampir semua bidang studi Iya. terkecuali pendidikan agama dengan PJOK. Pak. Jadi begini, dengan mendengarkan penjelasan Pak Yusran, saya kira-kira Pak Yusran sudah memberikan beberapa metode kepada siswa tersebut agar supaya siswa ini bisa ada perubahan seperti Pak Yusran memberikan pembelajaran yang bersifat, contohnya terkadang kan ada siswa Pak Yus dia suka ada visual, ada diputarkan PPT baru bisa mengerti, ada dengan cara menulis atau dengan cara yang lain lah. Apakah Pak Yus ini sudah melakukan itu? Kalau pada mata pelajaran yang lain Pak, ya saya memang melakukan hal-hal yang seperti Pak Aldi tadi contohkan. Saya mencoba untuk memberikan materi untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik, ya. Akan tetapi pada mata pelajaran seni rupa ini saya memang saya Beda dengan studi lain, iya, Pak. saya mengajarnya itu berbeda karena saya anggap seni rupa itu kan tanpa harus melakukan seperti yang Pak Ali contohkan dan seperti yang saya lakukan pada mata pelajaran yang lain, bisa membuat
siswa nyaman untuk di mata pelajaran seni rupa. Kan di seni rupa itu Pak Aldi kan anak-anak dominan menggambar, betul, iya, baik. membuat karya-karya Seperti iya, karikatur, iya, ya. dan seterusnya dari yang serupa lah begitu. Jadi ya dalam pandangan saya Ya. dengan menyampaikan materi secukupnya, lalu memberikan tugas, termasuk memberikan PR itu anak-anak sudah bisa belajar Iya, iya. seperti proses pelajaran yang lain. Oh, seperti itu Pak Saiful. Iya Pak. Jadi setelah mendengarkan beberapa penyampaian dari Pak Saiful, Pak Yusran, maka yang saya ingin tanyakan Pak Yus, apakah tidak ada orang yang bisa membantu Pak Yusran dalam menyelesaikan masalah? Itulah Pak, saya mengajak Pak Aldi untuk bincang-bincang terkait dengan ini. Saya berharap mudah-mudahan melalui bincang-bincang ini saya ada solusi supaya mata pelajaran seni rupa yang saya ajarkan ini bisa hasilnya sama dengan mata pelajaran yang lain, khususnya anak-anak juga antusias dalam mengerjakan tugas, khususnya tugas PR yang saya berikan Pak. Iya, baik Pak Saiful. Jadi Pak Saiful, jadi Pak Yusra sudah menyampaikan beberapa hal terkait dengan masalahnya. Yang kemudian sebenarnya Pak Yusran apa sih yang ingin dicapai Pak Yusran dalam diskusi kita? Saya inginnya Pak Aldi simpel sekali, Ya. ya. Saya ingin anak-anak saya aktif, ceria, antusias dalam mengikuti pembelajaran pada mata pelajaran seni rupa, dan tidak ada lagi yang tidak mengerjakan tugas di rumah setelah diberikan tugas. Oh iya, baik Pak Yusran. Ya, setelah mendengarkan apa yang diharapkan oleh Pak Yusran, saya ingin mengajukan satu pertanyaan lagi Pak Yus. Boleh Pak. Setelah kita melakukan coaching ini, tindak lanjutnya seperti apa yang kita mau lakukan ke depan? Ya, mungkin saya akan mencoba Pak melaksanakan pembelajaran Oh iya, iya. seperti pada mata pelajaran yang lain, Untuk seperti ini. ya untuk membuat anak-anak ceria, Iya, iya. membuat anak-anak juga dalam mengerjakan tugas itu semuanya bisa Iya, iya. mengerjakan tugas seperti mata pelajaran yang lain, seperti yang mungkin salah satunya yang Pak Aldi tadi contohkan, Ya, pembelajaran berdiferensiasi Pak. pelajaran yang berdiferensiasi, Ya, memahami Ya. kebutuhan peserta didik. betul sekali Pak. Dan saya mungkin juga akan mencoba memberikan tutorial Iya, iya, iya. dalam bentuk video, bagaimana caranya menghasilkan sebuah karya, dan mungkin saya akan mencoba membawakan contoh Iya, karya supaya peserta didik ini ada yang bisa ditiru, Iya, iya. dan mereka modifikasi. Mudah-mudahan dengan cara ini saya berharap peserta didik ini bisa antusias, bisa ceria, dan tidak ada lagi yang tidak mengerjakan tugas. Oh iya, cocok sekali Pak Yus. Jadi ada beberapa tindak lanjut yang dilakukan oleh Pak Yus. Nah, saya kira insya Allah dengan cara seperti itu, yang pertama tadi intinya bahwa Pak Yusran akan melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, di mana dalam pembelajaran ini kita sebagai guru harus memahami dan mengetahui kebutuhan
peserta kita. Jadi saya kira hebat sekali nih tindak lanjutnya Pak Yus, dan yang saya ingin tanyakan ke Pak Yusran, Ya, Pak. kapan nih kita bisa berdiskusi lagi, di mana kemudian yang saya ingin dengarkan seperti apa hasil dari tindak lanjut yang dilakukan oleh Pak Yusran. Apakah Pak Yusran mengagendakan bahwa ke depan ini kita akan ketemu dan Pak Yusran menjelaskan seperti apa hasil dari tindak lanjut dari coaching kita pada siang ini. Mungkin pekan ini Pak, saya akan memulai pembelajaran pendidikan seni rupa dengan cara yang seperti yang diskusikan kita diskusikan hari ini. Iya, Pak. Dan mudah-mudahan pekan berikutnya saya sangat berharap ada perubahan pada peserta didik saya di mata pelajaran seni rupa. Dan nanti setelah itu Pak, saya kabari pada Pak Aldi ini hasilnya. Iya. Mudah-mudahan peserta didik saya ini bisa ceria, tidak ada lagi yang tidak mengumpulkan tugas setelah kita bincang-bincang hari ini. Iya. Betul sekali Pak Yus. Jadi memang saya lihat Pak Yus sudah bahagia. Jadi yang saya terakhir Pak, saya mau tanyakan, bagaimana perasaan Pak sekarang setelah kita bercakap-cakap ini, kita berdiskusi, bagaimana perasaan Pak? Alhamdulillah saya sedikit lega Pak, saya lega ada solusi. Mudah-mudahan hasil perbincangan yang ada Pak, perbincangan hari ini, solusi yang kita diskusikan hari ini bisa saya terapkan. Yang jelasnya saya merasa lega, merasa senang karena ada solusi yang akan saya lakukan untuk mengatasi masalah yang kita bincang-bincangkan hari ini Pak. Iya, terima kasih Pak Yusran. Jadi insya Allah saya ini Pak Yusran siap menjadi teman curhat yang baik untuk Pak Yusran. Insya Allah lah. Jadi untuk coaching kita pada siang hari ini cukup sekian. Saya akhiri ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ali atas waktunya. Saya pamit dulu. Siap. Jadi saya lihat tadi praktik coachingnya Pak sangat seru sekali. Terima kasih Pak. Dan alhamdulillah yang di coaching juga sudah merasa lega, yang akan jalan keluar dari permasalahan yang didapatkan. Sebelum saya akhiri Pak kegiatan ini, ada sedikit lagi pertanyaan yang diberikan oleh supervisor kepada Bapak, saya sebagai supervisor. Yang pertanyaan pertama yaitu, apakah Bapak Aldi ini sudah melakukan coaching sesuai dengan indikator yang ingin Bapak capai? Iya, baik Pak. Jadi terima kasih Pak atas sarannya. Jadi sesuai dengan yang ditanyakan Bapak, apakah sebagai coaching saya sudah melakukan coaching dan menyelesaikan indikator yang sudah disampaikan tadi. Jadi saya sudah melakukan coaching Pak sesuai dengan alur Tirta, yaitu yang pertama menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Mungkin itu yang untuk penyampaian indikatornya. Yang kedua adalah melaksanakan dengan alur baja, yaitu alur Tirta. Yang selanjutnya saya menjadi pendengar yang baik dari coach. Dan saya sudah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach tersebut. Oh iya, oke Pak. Iya. Baik sekali Pak. Ini sangat seru tadi kegiatan coachingnya. Iya. Dan terakhir Pak, sebelum saya tutup ini, saya menyampaikan hasil coaching Bapak dengan Bapak Yusran. Di sini saya mencatat bahwa selama coaching itu Bapak telah menerapkan
cipta sesuai dengan yang diharapkan. Terus di sini juga Bapak menjadi seorang yang pendengar yang baik. Ya. Yang terakhir juga pada saat coaching itu Bapak telah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, Iya. di mana pertanyaan tersebut dapat memantik si Pak Yusran untuk mengungkapkan hal-hal yang menjadi permasalahannya, sehingga terakhir dia mendapatkan Solusi. jalan keluar atau solusi yang Iya, Pak. dia inginkan. Oke Pak Ya, Adi, terima kasih, Pak. mungkin sampai di sini saja dulu kegiatan kita hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Ya. Ya. Jadi, terima kasih atas waktunya. Sekian Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum Pak Ashari. Waalaikumsalam Pak Isran. Baik Pak Ashari, Iya Pak. hari ini kita akan melakukan praktek. Pak Ashari hari ini akan melakukan praktek coaching, Iya. dan sebelum itu kita akan mendiskusikan Iya. ya rubrik penilaian. Iya. Apakah Pak Ashari Iya. sudah menyiapkan rubrik penilaian untuk kegiatan coaching hari ini? Iya. Ya, alhamdulillah. Ya, hari ini saya sudah menyiapkan semua perlengkapan itu rubrik penilaian untuk kegiatan hari ini Pak. Iya. Baik Pak Sari, Iya. hari ini saya bertindak sebagai supervisor. Ya, saya akan memantau proses coachingnya Pak Ashari. Iya Pak. Ya, Iya. apakah proses coaching yang dilakukan Pak Ashari itu benar-benar berjalan sesuai dengan alur tirta. Iya. Ya. Apa yang kayak gitu? Pertanyaan. Kasih pertanyaan. Udah dipotong semua. Nanti dipotong, Ki. Apa pertanyaan yang lain? Ini bagaimana membantu mengembangkan kompetensi yang Bapak Ibu ini saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Oh ini baru ini. Ya. Dan ini pertanyaan. Nonton Wikipedia. Nah, baik, pertanyaan saya berikutnya untuk Pak Ashari. Iya. Jadi bagaimana Pak Ashari membantu mengembangkan kompetensi Kompetensi yang membantu bagaimana Pak Sari membantu saya dalam mengembangkan kompetensi. Ulangi Ki dulu. Start dari awal Ki. Ya. Assalamualaikum Pak Ashari. Waalaikumsalam Pak Yusran. Baik Pak, pada kesempatan ini ya Pak Ashari ingin melakukan praktik coaching. Ya. Ya. Dan pada kesempatan ini saya akan bertindak sebagai supervisor dalam kegiatan yang kita lakukan. Ya. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya ini Pak Sari, apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Pak Yus. Baik Pak Ya. Sari. Jadi dalam saya sebagai supervisor di praktek coaching ini akan mendiskusikan terlebih dahulu ya rubrik penilaian Ya. sebelum kita melakukan praktek coaching, dan dalam proses coaching yang Pak Sari sebentar lakukan Ya. ya saya harus memastikan ya memantau dan memastikan berjalan sesuai dengan alur kita. Ya. Nah baik Pak Sari, Iya. sebelum kita mulai
saya ada pertanyaan sebagai supervisor, ya. Yang pertama, kompetensi apa yang Pak Ashari ingin kembangkan atau ingin Pak Ashari capai dalam praktek coaching ini? Baik Pak. Jadi pada praktek kali ini Pak, kompetensi yang saya akan kembangkan itu yang pertama itu saya akan melaksanakan proses coaching ini sesuai dengan alur tirta telah kita sepakati. Yang kedua itu saya akan menjadi pendengar yang baik Pak. Yang ketiga untuk menemukan masalah atau solusi yang coach yang akan harapkan itu, saya akan memberikan beberapa pertanyaan yang berbobot. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana Pak Ashari mengembangkan kompetensi yang dimiliki oleh coaching? Oke, jadi yang ingin saya kembangkan pada saat atau hasil yang ingin saya dapatkan dari praktik coaching ini yaitu bagaimana sebentar ke depannya ini coaching ini mencari atau menggali solusi atau mendapatkan solusi dari masalah-masalah yang dia hadapi. Jadi setelah saya memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan, hasilnya itu semoga coaching ini sendiri mendapatkan apa atau mendapatkan solusi dari pertanyaan-pertanyaan atau diskusi pada saat kami melakukan coaching. Oke. Baik Pak Ashari, saya akan memantau Bapak dalam melakukan praktek coaching hari ini, dan hemat waktu saya persilakan Pak Ashari untuk mulai. Silakan Pak. Oke Pak, terima kasih. Jadi izin saya panggil dulu. Oke, silakan. Coach saya Pak. Silakan Pak Ali masuk ke ruangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Jadi selamat pagi Pak Ali. Ya, selamat pagi juga Pak. Sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Cuma sedikit agak stres. Oh iya. Iya betul, karena saya lihat ini Pak Ali dari mengajar ini kurang bersemangat saya lihat ini. Jadi mungkin Pak Ali bisa mengungkapkan ini kenapa ini tidak bersemangat hari ini. Baik Pak, kenapa saya murung hari ini? Iya. Tidak bersemangat karena sedikit ada masalah. Oh iya. Kebetulan ada peserta didik saya mengalami masalah dan sampai saat ini saya belum bisa menemukan apa solusi dari permasalahan itu. Oh iya. Kalau kita lihat ini masalah tadi dengan muridnya, kira-kira kalau kita pelajari apa sebenarnya ini masalahnya nih murid ini? Iya baik Pak, sesuai dengan observasi awal yang saya lakukan terhadap siswa tersebut. Setelah saya menggali informasi dari rekan-rekannya, baik di sekolah maupun di lingkungannya, ternyata ini siswa saya bermasalah karena kita tahu sekarang SMA itu Pak syarat dengan pubertas. Mungkin karena dia mengalami puber pertama sehingga berdampak dengan proses belajar di sekolah. Kenapa saya bilang begitu? Karena banyak guru bidang studi yang melapor ke saya Pak, izin Pak, itu saya guru BK masalah ini. Ternyata siswa tersebut ketika berada di kelas selalu termenung dan bahkan tidak fokus terhadap pelajaran. Yang kedua sering tidak masuk, bisa dibilang 2 jam masuk, 3 jam tidak. Dan info yang akurat yang saya dapatkan bahwa ternyata masalahnya Pak, dia diputuskan oleh pacarnya. Dan siswa ini mungkin agak stres seperti stresnya juga saya. Seperti itu Pak. Nah, apakah Pak Ali di sini tidak mencari
penyebab-penyebab lain dari masalah yang dihadapi dari siswa Paldi ini? Apakah hanya fokus satu masalah sehingga itu menjadi acuan sehingga dia mengalami gangguan emosional? Baik Pak, jadi inilah kemudian sehingga saya meminta waktu Bapak Iya. untuk diskusi seperti ini karena saya sudah melakukan konseling individu Iya. sudah 2 kali, akan tetapi hasilnya tidak sesuai yang kita harapkan, sehingga saya minta waktunya Bapak untuk mendiskusikan ini. Oke, Pak Aldi. Ya. Pak Aldi kan sudah tahu apa permasalahan dari siswa ini. Kira-kira langkah awal yang Pak Aldi ingin capai seperti apa? Yang pertama Pak, yang ingin saya capai yang pertama, bagaimana siswa ini fokus belajar di kelas. Oh, iya. Langkah yang kedua adalah bagaimana siswa ini menyelesaikan masalah asmaranya Iya. tanpa melibatkan terlalu banyak orang lah, maksudnya di lingkungannya. Cukuplah saya berharap di internal keluarga saja dengan internal sekolah kami yang tahu supaya bisa mengantarkan masalahnya terselesaikan dengan baik. Oh, iya. Oke. Dari langkah awal ini, Pak Aldi, kira-kira ini Pak Aldi, ya, tindakan-tindakan seperti apa yang bisa Pak Aldi ambil untuk melaksanakan ini atau solusi yang bisa Pak Aldi ambil untuk melaksanakan ini tindakan-tindakan yang seperti Pak Aldi tadi itu jabarkan. Baik Pak, terima kasih karena Bapak sudah menggali banyak mungkin supaya saya bisa menyampaikan semua langkah-langkah apa yang saya ingin lakukan ke depan. Insya Allah Pak, saya akan melakukan langkah selanjutnya karena langkah yang pernah saya lakukan dianggap kurang berhasil. Jadi rencana saya Pak, insya Allah saya akan melakukan kolaborasi. Yang pertama dengan wali kelasnya, yang kedua dengan orang tuanya, dengan melalui perpanjangan tangan ketua komite untuk menyampaikan informasi. Karena izin Pak saya menyampaikan juga, saya sudah undang orang tuanya ke sekolah, tetapi dia tidak mengindahkan surat undangan itu sampai hari ini tidak datang di sekolah. Mungkin seperti itulah langkah yang saya lakukan. Iya. Jadi langkah awalnya seperti itu Pak, untuk mendapatkan jadi solusinya seperti itu. Nah, terakhir ini Pak Aldi, untuk tanggung jawab dari solusi ini kira-kira dalam waktu secepatnya ini kapan kira-kira Pak Aldi untuk melakukan realisasi dari tindakan yang telah Pak Aldi sampaikan kepada saya ini? Baik Pak, adapun tindak lanjut dan komitmen tanggung jawab sebagai seorang guru BK, izin Pak, saya sudah menjadwalkan pertemuan dengan orang tua siswa yang bersangkutan, siswa yang bersangkutan dengan wali kelasnya dan ketua komite, dan dihadiri juga oleh kepala sekolah. Dan komitmen saya selanjutnya adalah saya akan mencatat apa itu menjadi hasil kesepakatan kami dengan unsur tadi, kepala sekolah, ketua komite dan orang tua siswa, wali kelasnya dan siswa yang bersangkutan. Saya akan mencatat Pak, insya Allah, dan itulah kemudian menjadi komitmen saya dengan Bapak, insya Allah. Karena 2 hari ke depan ini saya akan pertemuan, dan insya Allah 5 hari ke depan saya akan meminta waktunya Bapak untuk berdiskusi kembali seperti ini untuk bagaimana saya menyampaikan apa hasil dari tindak lanjut yang saya lakukan. Oke, baik, betul sekali Pak. Nah, jadi sebelum saya akhiri Pak Aldi, saya ingin tanya pesannya Pak Aldi, kira-kira bagaimana kita diskusi ini? Baik Pak, alhamdulillah saya sudah bersemangat, bahagia, diberikan motivasi dari Bapak, dan terkhusus kepada strategi yang ingin saya lakukan ke depan menjadi support dari Bapak. Dan alhamdulillah saya sudah masalah saya agak berkurang meskipun saya belum melakukan eksekusi. Alhamdulillah. Jadi tetap semangat Pak Aldi. Siap Pak. Semoga apa yang Pak Aldi rencanakan selama ini mudah-mudahan bisa terwujud dan mendapatkan hasil sesuai dengan keinginan Pak Aldi. Terima kasih Pak. Terima kasih juga atas waktunya Pak Aldi. Terima kasih banyak.
Baik Pak Ashari, saya sebagai supervisor pada kegiatan ini memantau proses coaching yang Pak Ashari lakukan. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Nah, selanjutnya saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Pak Ashari setelah proses coaching tadi. Nah, menurut Pak Ashari, apa yang Bapak sudah lakukan pada saat coaching terhadap indikator ketercapaian yang diinginkan? Oke, terima kasih Pak. Jadi sesuai dengan hasil tadi dari hasil coaching saya menggunakan alur tirta. Jadi yang pertama saya itu mencari tujuan dari permasalahan dari Paldi ini. Lalu saya menanyakan apa penyebabnya, yang terus rencana aksinya kapan Pak Aldi ini melakukan tindakan terhadap masalah yang dihadapi. Saya juga menggali solusi-solusi yang Pak Aldi sendiri sampaikan, apa yang bisa menjadi solusi yang dia kerjakan. Dan terakhir saya tanyakan bagaimana tanggung jawabnya, kapan bisa melaksanakan dari apa yang dia dapatkan dari diskusi kami. Ya. Baik Pak Ashari, ya, saya juga pada kesempatan ini memantau, menyimak apa yang Pak Ashari lakukan dalam proses coaching. Ya, saya hasil pantauan saya, Pak Ashari telah melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta, sebagai coaching, juga sebagai coach, juga telah menjadi pendengar yang baik, dan Pak Ashari juga telah melakukan dengan cara menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang sudah berbobot sehingga bisa menggali masalah dan membantu coaching menyelesaikan masalah. Terima kasih. Sekira terima kasih. Terima kasih juga Pak atas waktunya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini Pak Yusran? Alhamdulillah sehat-sehat. Ya, alhamdulillah. Baik Pak Yusran. Pak Yusran sebentar lagi akan melakukan praktik coaching. Ya Pak. Baik Pak Yusran, saya sebagai supervisor ingin menanyakan kepada Pak Yusran apakah Pak Yusran sudah menyiapkan rubrik penilaian. Alhamdulillah Pak, seperti penilaiannya saya siapkan untuk kegiatan coaching hari ini. Ya, baik guys, kenapa saya sampaikan seperti itu, karena tadi kita akan mendiskusikan dulu rubrik penilaiannya. Kan tadi Pak Yusran sudah menyiapkan, jadi yang kedua yang saya mau sampaikan dan tanyakan kepada Pak Yusran, karena sebagai supervisor saya harus memastikan bahwa proses coaching yang Pak Yusran lakukan sebentar berjalan sesuai dengan alur tirta. Yang kemudian yang saya mau tanyakan Pak Yusran, Ya Pak. kompetensi apa yang Pak Yusran ingin kembangkan di coaching kali ini? Baik, terima kasih Pak Aldi. Pada kesempatan ini, praktek coaching hari ini, saya akan mencoba menjadi pendengar yang aktif dan berupaya memberikan
pertanyaan-pertanyaan yang berpokok. Baik Pak Yusran, Pak Yusran sudah menyampaikan kompetensi yang ingin dikembangkan. Saya sangat berharap bahwa sebentar di praktek coachingnya Pak Yusran sudah tahu bahwa alurnya sudah disampaikan, kemudian kompetensi yang dicapai Pak Yusran sudah jelas juga. Jadi terima kasih Pak Yusran. Selanjutnya saya persilakan kepada Pak Yusran untuk melanjutkan coachingnya bersama dengan coaching. Terima kasih Pak Yus, silakan. Sama-sama Pak. Izin Pak, saya panggil coach saya. Silakan Pak Sari. Ya. Masuk Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Siap Pak. Siap Pak Udi. Silakan Pak Pak Sari. Apa kabar Pak Sari? Alhamdulillah sehat Pak Yus. Baik Pak Sari, sesuai dengan kesepakatan kita ya beberapa hari yang lalu bahwa pada hari ini kita akan melakukan praktik ya coaching terkait dengan masalah yang Pak Sari telah sampaikan ya. Baik Pak Sari, hari ini saya lihat agak murung, ya, bisa dijelaskan Pak Sari info hari yang ingin disampaikan, masalahnya apa Pak? Oke, terima kasih Yus. Jadi begini Pak Yus, saya kan guru olahraga. Oh iya Pak. Ya, jadi di kelas saya itu ada satu orang anak ini sangat jahil Pak Yus. Iya. Anak ini memang susah diatur. Sering juga banyak laporan masuk ke saya, baik itu dari teman kelasnya maupun dari wali kelasnya. Ya. Oh iya Pak. Tapi kalau anak ini di depan saya baik. Iya. Cuma di dalam kelas atau di luar kelas itu setiap ada kejadian itu pasti ada namanya ini anak. Iya. Gitu guys. Oke. Baik Pak Sari, dari permasalahan peserta didik yang disampaikan tadi ya, kalau tidak salah jahil ya dengan teman-temannya di kelas maupun di luar kelas, tapi kalau di depan gurunya ya, di depannya Pak Sari, dia sepertinya siswa yang baik Pak ya. Oke, Pak Sari. Kira-kira Pak Sari apa harapannya Pak terhadap peserta didiknya yang diceritakan tadi itu Pak? Jadi yang pertama itu ini anak sebenarnya umurnya sebenarnya kalau di rata-ratakan usianya sekarang itu sudah di kelas 7 SMP. Artinya ini anak memang agak terlambat sekolah. Terus di kelasnya itu ini anak dia yang paling tua. Mungkin pada saat dia bermain dengan yang bukan seumurannya, yang temannya ini yang tidak seumuran merasa terganggu. Jadi mungkin caranya dia bermain, caranya dia bercanda itu tidak sama dengan seumurannya. Jadi yang dia temani ini dia merasa terganggu. Iya, jadi karena terganggunya ini muncullah laporan bahwa anak ini jahil, anak ini nakal, anak ini tidak bisa diatur. Padahal ini sebenarnya ini anak memang usianya yang seperti itu, dia masuk di usia seperti itu. Iya, begitu yang pertama yang saya pelajari itu Pak. Iya. Kira-kira Pak Sari, Pak Sari menginginkan anak ini seperti apa Pak? Apa yang Pak Sari harapkan ini pada anak? Jadi rencananya di Pak Yus, pertama itu saya ingin berkonsultasi dulu dengan pimpinan saya, dengan kepala sekolah.
tentang apa atau tindakan yang akan saya ambil setelah ada hasil evaluasi dari saya dan kepala sekolah. Saya ingin melakukan pendekatan secara personal kepada ini anak, berbicara secara pribadi. Saya ingin menanyakan sebenarnya apa yang menyebabkan dia seperti itu. Terus saya juga ingin menggali informasi bahwa bagaimana apa yang bisa saya berikan, pendekatan apa yang bisa saya berikan, atau apa yang bisa saya berikan kepada anak sehingga dia dapat merubah sedikit sikapnya kepada teman-temannya. Saya juga akan memberikan nasihat. Dan yang terakhir itu rencananya setelah saya berkoordinasi dengan kepala sekolah melakukan pendekatan kepada anak, saya juga akan melakukan pendekatan kepada orang tuanya, yang mana untuk saat ini anak ini sebenarnya tinggal sama nenek. Iya, jadi mungkin ada kurang kontrol dari kedua orang tua. Nah, ini yang orang tuanya ini akan saya temui dan berkoordinasi. Semoga antara guru dan pihak orang tua, ketika guru anak ini di sekolah itu tanggung jawabnya guru, dan ketika anak ini di rumah itu ada tanggung jawabnya orang tua. Iya. Rencana yang luar biasa ini, Iya. menurut saya Pak Asari. Iya. Ya, kalau seperti itu. Iya. Selanjutnya bisa tidak Pak Asari menjelaskan kembali siapa-siapa yang Pak Asari akan libatkan dalam melaksanakan rencana ini? Iya. Jadi yang tentunya pertama itu saya tetap akan berkoordinasi dengan kepala sekolah. Saya intinya minta dukungan. Iya. Dan kedua adalah wali kelasnya, ya, karena yang sering bertemu itu adalah wali kelas. Yang ketiga itu orang tua, tentu orang tua siswa sendiri bahwa saya akan melakukan kegiatan seperti ini, saya akan menginformasikan orang tuanya, dan yang orang tua itu lakukan harus seperti ini di rumah. Jadi tetap ada tanggung jawab orang tua di rumah, dia tidak bisa lepas. Iya. Hebat ini rencananya Iya. Pak Asari, dan kalau rencananya Pak Asari dengan orang-orang yang dilibatkan ini semuanya terlibat dengan baik. Iya. Saya kira sebuah rencana yang luar biasa Pak. Oh iya. Kemudian apa komitmennya Pak Asari sebagai tanggung jawab dalam melaksanakan rencana ini? Iya. Jadi tanggung jawab saya, insya Allah saya setelah melakukan koordinasi minggu ini ke Ibu Kepala Sekolah, pada saat materi saya akan langsung melakukan tindakan personal atau berinteraksi secara pribadi ke anak ini setelah jam pelajaran saya, mungkin di minggu depan. Langkah selanjutnya setelah saya tahu, saya menggali juga, saya berbicara dengan anak ini, mungkin setelahnya itu saya langsung berkoordinasi dengan orang tuanya bahwa anak ini seperti ada masalah sedikit di sekolah. Saya bisa minta tolong juga dari orang tuanya, bisa dikoordinir kalau di rumah supaya ada perubahan sikap di sekolah. Iya. Yang akan dilaksanakan di bulan ini Pak. Iya. Pak Asari, Iya. luar biasa Iya. rencana dan komitmennya ini Pak Asari. Iya. Iya. Kira-kira Pak Asari seperti apa ini Pak perasaannya setelah bincang-bincang kita hari ini terkait dengan masalah siswanya tadi Pak? Jadi alhamdulillah Pak, ada sedikit jalan keluar yang saya dapatkan dari hasil dari diskusi kita kali ini. Alhamdulillah, semoga hasil diskusi ini, jalan keluar yang saya dapatkan ini saya bisa segera laksanakan dan terrealisasi dengan baik, dan apa yang saya inginkan dapat tercapai dengan baik juga Pak. Ya, terima kasih, alhamdulillah Pak. Oke Pak Asari, Iya. mudah-mudahan nanti kita ada waktu Iya. lagi untuk bincang-bincang, Iya. dan ada kabar baik yang Iya. Pak Asari Iya, semoga. sampaikan ya di Iya, bincang-bincang berikutnya Iya. terkait peserta didiknya yang Iya. bermasalah tadi ya. Iya, mohon doanya Pak, semoga ada hasil baik, ada perubahan yang bisa saya munculkan.
Oke, Pak Sardi. Saya kira cukup Iya, barangkali Pak terima ya. kasih Pak juga atas Oke, waktunya. Iya, sama-sama. terima kasih Pak. Sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit Pak. Ya, Oke, silakan, Pak. terima kasih Pak Sardi. Iya, baik Pak Yusran. Tunggu kali. Sebagai supervisor, saya sudah mengamati praktek coaching yang dilakukan oleh Pak Yusran bersama coachingnya. Alhamdulillah, apa yang sudah dilakukan sudah sesuai dengan apa yang diinginkan bersama, karena di awal saya lihat coachingnya agak murung di awal dan ternyata diakhiri dengan senyum. Itu menandakan bahwa antara coaching dan coachingnya ini ada hasil yang tercapai dalam percakapan ini. Nah, ada satu pertanyaan untuk Pak Yusra sebagai coaching. Apa yang sudah dilakukan Pak Yusran pada saat coaching terhadap coachingnya? Ada indikator ketercapaian yang diinginkan seperti apa? Baik Pak, pada proses coaching tadi ya, saya telah melakukan coaching dengan menggunakan alur Tirta ya, sehingga saya mampu menggali masalah dari coaching Ya. dan membantu coaching menemukan solusi dari masalah yang disampaikan Pak. Oh, begitu, Pak. Baik, Pak Yusran, sebagai supervisor saya harus menyampaikan bahwa apa yang sudah dilakukan Pak Yusran sudah sesuai dengan melaksanakan praktek coaching sesuai dengan alur Tirta. Yang kedua, sebagai coaching Pak Yusran menjadi pendengar yang baik untuk coachingnya, dan yang sangat saya garis bawahi, Pak Yusran betul-betul memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya, sehingga coach ini bebas dan leluasa mengungkapkan permasalahannya, dan di situ juga secara tidak langsung coach juga sendiri menemukan permasalahannya dengan beberapa tindakan yang ingin dilakukan, dan ada tindak lanjut yang ingin dilakukan oleh coach. Baik Pak Isra, karena kita dibatasi oleh waktu, jadi untuk sebagai supervisor mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Isra sebagai coach dan Pak Sari tadi sebagai coachnya. Jadi baik Pak Isra, untuk pertemuan kita di praktek coaching cukup sekian. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Pak Isra. Terima kasih banyak Pak Andi.